Penanganan Si Yeming tidak buruk. Dia mempertahankan bawahan asli dan sebagai sistem organisasi, dan mengatakan bahwa dia akan menunggu dan kembali untuk mengambil alih, agar tidak mengacaukan disiplin saat itu. Langkah seperti itu meyakinkan para iblis yang tertinggal, dan itu juga membuat Dan pergi dengan ketenangan pikiran. Setidaknya dia percaya bahwa Si Yeming tidak akan membuat pilihan yang tidak menguntungkan baginya. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan dan sekarang adalah kapan dia bisa mendapatkan kembali kekuasaannya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia kembali merenung dengan sepenuh hati, dan siap untuk menebus kesalahannya di depan Feng Tianxing dan mendapat kesempatan untuk berbaikan. Sayang sekali dia tidak tahu kapan dia akan kembali, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Si Yeming memiliki sesuatu untuk ditangani, dia akan dapat kembali. Jika Si Yeming baik-baik saja sepanjang waktu, maka secara alami dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Pada saat itu, Feng Tianxing masih akan memberi Dan status yang layak dan beberapa keistimewaan, sehingga dia bisa tinggal bersamanya dengan baik. Lagi pula, Kedo adalah yang tertinggal, dan Feng Tianxing tidak ingin memutuskan hubungan ini untuk saat ini. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, setelah memblokir serangan Void selama hampir setengah bulan, Feng Ming melancarkan serangan balik setelah benar-benar memahami metode Void. Dalam setengah bulan terakhir, aliansi dengan Feng Tian sebagai badan utama telah dibentuk, dan di sisi lain, Laksamana yang telah menyelesaikan perjodohan awal, situasi keseluruhan telah terbentuk, dan pengontrol sebenarnya dari sisi ini. Dunia sudah Feng Tianxing. Hanya saja karena beberapa keinginan, Feng Tianxing masih menganggap dirinya sebagai pemimpin aliansi, dan kekuatannya yang tampak juga terbatas dalam lingkup izin Laksamana. Tidak ada gerakan over the top. Hanya ada yurisdiksi sendiri, dan hanya janji dari dua aliansi ini. Ketika Feng Tianxing menganggap perlu, semua Laksamana harus sepenuhnya mendukung perang salib Feng Tianxing melawan kehampaan. Kedua aliansi segera mulai bersaing secara internal, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada yang mau menundukkan kepala. Semua ini terjadi tanpa Feng Tianxing mengajukan pertanyaan apapun. Dia baru saja menyaksikan Feng Ming memimpin umat manusia untuk menghilangkan kesadaran kosong setelah 10 hari kerja keras. Prestasi yang tampaknya biasa ini, tetapi karena Feng Ming tidak merusak satu orang, dan bahkan mengendalikan yang terluka dalam 100 orang, menjadi kenyataan. Legenda setelah mendapat berita, bawahan Feng Tianxing mengirim orang untuk menyelidiki situasi satu demi satu, ingin mengikuti. Feng Tianxing benar-benar takut dengan gaya permainan Feng Ming. Dia tidak ingin semua bawahannya menjadi konservatif, jadi dia melangkah maju sendiri dan memecat mereka dengan santai. Hingga larut malam, ketika umat manusia menangani jejak yang ditinggalkan oleh kehampaan dan membangun kembali kota mentah di sini, dan merayakannya sepanjang malam, sepasang sayap besar tiba-tiba terbang melewatinya. Itu Mozu. Meskipun mereka telah bersama selama bertahun-tahun, ras manusia ini tidak lagi takut pada setan, tetapi mereka hampir secara naluriah. Mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan memandangi iblis yang bergegas secara serempak. Di bawah pengawasan orang banyak, Feng Tianxing melipat sayapnya dan mendarat di depan Feng Ming. Saat keempat mata bertemu, Feng Tianxing tersenyum. Aku sebenarnya tidak menyangka rekormu begitu bagus kali ini. Setelah semua orang melihat bahwa itu adalah Feng Tianxing, mereka semua baru saja melepaskan kewaspadaan mereka. Tanpa Feng Tianxing, mereka tidak akan berada di tempat mereka sekarang. Mereka bisa menatap dingin pada setan manapun, tetapi mereka hanya bisa melakukannya pada Feng Tian. Laksamana Feng ada di sini. Bagaimana kalau minum bersama kami? Ras manusia dengan berani mengangkat gelas anggur di tangannya dan menatapnya dengan penuh harap. Feng Tianxing mengambil gelas anggur dengan santai, dan menoleh untuk melihat umat manusia. Aku datang ke sini hari ini untuk memberi Feng Ming beberapa instruksi penting, jadi aku tidak akan minum denganmu satu persatu. Ayo, aku menghormati kalian semua dengan segelas anggur ini. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing meminum semuanya dalam satu tegukan, dan semua orang yang hadir minum dalam diam. Feng Tianxing dengan santai menarik kursi dan duduk. Feng Ming berdiri dengan cepat. Juga minta master untuk menjelaskan. Feng Tianxing mengulurkan tangannya untuk memegang bahunya, dan menekannya dengan kuat di kursi. Feng Ming, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan sepenuhnya menyerahkan ras manusia ini kepada Anda. Masa depan umat manusia harus dimenangkan oleh umat manusia itu sendiri, bukan oleh iblis. Saya harap Anda dapat mengingat bahwa iblis akan melakukannya selalu, itu hak ras kita tangan. Bibir Feng Ming bergerak. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Jangan beritahu mereka, aku adalah iblis sekarang, dan aku akan menjadi iblis di masa depan. Meskipun aku tidak mau mengakuinya di dalam hatiku, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Saya harap Anda dapat membawa panji revitalisasi umat manusia hari ini. Dalam hal lain, saya akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan Anda dan menciptakan ruang. Jadi, jika ada berita di masa depan, saya akan mengirimkan seseorang untuk memberitahu Anda. Oke, kembangkan dan bentuk kembali kejayaan umat manusia. Dia menepuk pundak Feng Ming dengan penuh semangat,
menyerahkan cincin luar angkasa kepada Feng Ming. Lalu dia berbalik dan berjalan ke dalam kegelapan, meninggalkan tempat yang ramai ini. Feng Ming menatap cincin luar angkasa di tangannya. Dia tahu apa yang ada di dalamnya. Itu adalah jutaan budak manusia. Ini adalah kekayaan terakhir yang ditinggalkan Feng Tianxing untuknya. Kekayaan yang dapat membantunya berkembang dan tumbuh. Feng Ming tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah yang ditinggalkan Feng Tianxing, seperti banyak ras manusia. Feng Ming, ada apa dengan Laksamana Feng? Mungkinkah Laksamana Feng ada hubungannya denganmu? Katakan saja apa yang perlu kami lakukan. Kami tidak akan pernah mengatakan tidak. Kebaikan Laksamana Feng kepada kami akan dibalas dengan nyawanya. Feng Ming menghela nafas lega, lalu mengeluarkan cincin interspasial dan menyerahkannya kepada ajudannya. Ada banyak budak manusia di sini, Laksamana Feng. Tidak, itu baru saja diserahkan kepadaku oleh tuanku. Mulai sekarang, ras manusia kita akan mengakar di sini, dan kita akan mengembalikan kejayaan umat manusia. Bukannya Tuan ingin meninggalkan kita, tetapi karena urusan ras manusia kita, suatu hari kita harus berurusan dengan mereka sendiri. Tuanku hanya memberi kita kesempatan ini untuk berlatih terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, Tuan baru saja memberitahuku bahwa dia mengatakan bahwa suatu ras ingin memiliki budaya dan warisannya sendiri. Cara termudah adalah berada di sekitarnya. Pria, wanita dan anak-anak di sekitarnya semuanya adalah ras manusia. Lahir di tanah ini hanya orang dengan rasa identitas yang kuat yang akan memiliki rasa identitas dengan umat manusia. Dan dia akan tahu apa itu ras manusia dan di mana akarnya. Nyatanya, Feng Ming sudah memikirkan adegan perpisahan ini berkali-kali. Sejak Feng Tianxing sengaja menghindari setan, Feng Ming merasa bahwa hari perpisahan akan datang cepat atau lambat. Sekarang sepertinya saudara-saudara berpisah, dan saya merasa sedikit sedih di hati saya. Tetapi di masa depan, ketika umat manusia cukup kuat, perpisahan yang sebenarnya akan datang. Ada momen keterikatan di hati Feng Ming. Tapi transmisi suara Feng Tianxing selalu tiba tepat waktu. Jangan sedih. Kamu adalah pemimpin yang paling cocok untuk situasi umat manusia saat ini. Pimpin mereka dan hiduplah. Feng Ming dengan cepat menggelengkan kepalanya, menyaksikan sekelompok orang ini mengepalkan tangan mereka. Matanya berangsur-angsur menjadi merah. Kita adalah ras manusia. Sudah berapa tahun kita diintimidasi oleh ras iblis? Ratusan ribu tahun, jutaan tahun, atau miliaran tahun? Aku, Feng Ming, tidak peduli. Sekarang kita telah berdiri dan memiliki wilayah kita sendiri. Semuanya harus berubah. Saya ingin Anda ingat bahwa setan adalah musuh abadi kita.